Malah pasaran forex di Indonesia cukup besar. Dekat pasar ringgit semua fakta. Muhyiddin, ringgit jatuh. Ismail Sabri, ringgit jatuh. Jadi di parlimen saya kata harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Belakangan ini, suasana di Parlemen Malaysia memanas. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Malaysia merasa geram karena mata uang mereka, ringgit, mulai ditolak di beberapa negara. Sementara itu, rupiah Indonesia justru semakin diterima dan dihargai di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadi topik hangat yang diperbincangkan, baik di media maupun di kalangan masyarakat. Salah satu video yang beredar di YouTube menunjukkan betapa marahnya DPR Malaysia terhadap situasi ini. Mereka merasa malu karena ringgit yang dulunya kuat, kini kehilangan pamornya. Sebaliknya, rupiah yang sebelumnya dianggap lemah, kini justru menunjukkan dominasinya di pasar internasional. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa ringgit bisa ditolak? Apa yang menyebabkan rupiah semakin diterima? Apakah ini pertanda bahwa ekonomi Indonesia sedang naik daun? Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi adalah kebijakan ekonomi masing-masing negara. Indonesia, misalnya, telah melakukan berbagai reformasi ekonomi yang membuat rupiah semakin stabil dan dipercaya di pasar internasional. Selain itu, hubungan diplomatik dan kerjasama perdagangan yang baik dengan negara lain juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah. Di sisi lain, Malaysia mungkin menghadapi tantangan ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar ringgit. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti defisit neraca perdagangan, utang luar negeri, atau ketidakstabilan politik. Namun, tanpa data yang lebih spesifik, sulit untuk menentukan penyebab pastinya. Bagi masyarakat Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai mata uang bisa berfluktuasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas rupiah ke depannya. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ini? Apakah ini pertanda bahwa ekonomi Indonesia semakin kuat? Ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi? Mari kita diskusikan bersama. Selain itu, penting untuk memahami bahwa penerimaan mata uang suatu negara di luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, inflasi, dan kepercayaan internasional terhadap mata uang tersebut. Mungkin ada baiknya kita melihat lebih dalam mengenai kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh kedua negara. Misalnya, Indonesia telah berhasil menekan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap rupiah. Sementara itu, Malaysia mungkin menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda, seperti penurunan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor mereka. Namun, kita juga harus mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Perubahan kebijakan ekonomi global, fluktuasi harga minyak, dan dinamika perdagangan internasional dapat berdampak signifikan pada nilai tukar ringgit dan rupiah. Oleh karena itu, meskipun saat ini rupiah tampak lebih diterima di beberapa negara dibandingkan ringgit, situasi ini bisa berubah seiring waktu. Pemerintah dan otoritas moneter di kedua negara perlu terus memantau dan menyesuaikan kebijakan mereka untuk menjaga stabilitas mata uang masing-masing. Sebagai masyarakat, kita juga perlu bijak dalam menanggapi berita seperti ini. Alih-alih membandingkan secara negatif, lebih baik kita fokus pada upaya untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, di tengah perdebatan mengenai ringgit dan rupiah, ada hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu dampak dari fenomena ini terhadap hubungan ekonomi kedua negara. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki hubungan dagang yang erat. Jika ketidakstabilan nilai tukar terus berlanjut, maka hal ini bisa berdampak pada arus perdagangan dan investasi di antara kedua negara. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kestabilannya. Jika masyarakat Malaysia mulai kehilangan kepercayaan terhadap ringgit dan lebih memilih menggunakan mata uang asing dalam transaksi mereka, ini bisa memperparah pelemahan mata uang mereka sendiri. Di Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dengan berbagai kebijakan seperti digitalisasi transaksi,
dan promosi penggunaan rupiah di dalam negeri serta luar negeri. Di sisi lain, pemerintah Malaysia tampaknya perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi pelemahan ringgit ini. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan investasi asing dan memperkuat sektor ekspor mereka agar arus masuk devisa lebih besar. Jika tidak, ketidakstabilan nilai tukar bisa berdampak pada daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Meskipun fenomena ini menjadi bahan perdebatan, penting untuk melihatnya secara objektif. Naik turunnya nilai mata uang adalah hal yang wajar dalam ekonomi global. Yang lebih penting adalah bagaimana masing-masing negara dapat merespons tantangan ini dengan kebijakan yang tepat agar ekonomi tetap stabil dan masyarakat tidak dirugikan. Namun, di tengah persaingan ekonomi ini, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia tetap menjadi hal yang krusial. Kedua negara memiliki banyak kepentingan bersama, terutama dalam sektor perdagangan, investasi, dan tenaga kerja. Daripada saling membandingkan mata uang, lebih baik jika pemerintah masing-masing fokus pada upaya memperkuat ekonomi domestik agar bisa lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan inovasi di berbagai sektor, baik Indonesia maupun Malaysia dapat sama-sama meraih keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Kepercayaan terhadap mata uang nasional sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menggunakannya dalam transaksi sehari-hari. Jika masyarakat lebih memilih mata uang asing daripada mata uang mereka sendiri, maka pelemahan bisa semakin parah. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya penggunaan mata uang domestik serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan ini. Kedepan, baik Indonesia maupun Malaysia perlu terus berinovasi dalam menghadapi perubahan global. Tantangan ekonomi tidak hanya datang dari nilai tukar mata uang, tetapi juga dari faktor lain seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan teknologi, dan dinamika pasar dunia. Dengan kerjasama yang erat dan kebijakan yang tepat, kedua negara dapat saling mendukung dalam memperkuat ekonomi masing-masing, sehingga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Pada akhirnya, nilai mata uang hanyalah salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah mampu menciptakan stabilitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing di tingkat global. Baik ringgit maupun rupiah bisa mengalami naik turun, tetapi dengan strategi yang tepat, keduanya bisa tetap menjadi mata uang yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Yang harus dipastikan adalah bagaimana negara-negara ini bisa terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi dunia dan menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Sebagai penutup, persaingan antara rupiah dan ringgit seharusnya bukan menjadi ajang untuk saling menjatuhkan, melainkan kesempatan bagi kedua negara untuk belajar dan memperbaiki diri. Dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang baik, Indonesia dan Malaysia dapat terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bagaimanapun juga, stabilitas ekonomi kedua negara akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah terjalin selama ini.